Latihan harian itu kelihatannya simple banget. Tapi kalau kalian nggak paham ritmenya, kemampuan kalian tuh bakal turun. Pemain cepat capek, bahkan cedera. Nah, di video ini saya akan membahas masalah-masalah umum yang sering banget dialami oleh manajer pemula. Dan nanti saya juga bakal kasih solusi yang sering banget saya pakai setiap hari. Tuh, jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai sesi latihan harian atau sesi latihan tim yang bisa bikin tim kita juara setiap musim. Oke, tapi sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian ngalamin tim kalian tuh kadang menang besar tapi kadang mainnya berantakan, padahal formasi dan pemainnya masih sama? Nah, kuncinya ada di latihan tim, ada di latihan harian guys. Tujuan latihan bukan cuma menjaga kondisi, tapi buat ningkatin form latihan dan juga bonus ketajaman semua pemain guys. Nah, kalau saya sendiri biasanya akan mulai melatih tim itu sekitar jam 9 pagi guys. Jadi pas pertama kali login, saya biasanya akan mengklaim hadiah dari teman dulu guys, mulai dari moral, pengobatan, paket istirahat, sampai atribut. Nah, pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman di kolom komentar salah satunya kayak gini. Bang, saya udah latihan tim tapi form latihan tetap rendah, gimana itu bang? Nah, solusinya masuk ke menu latihan, lalu klaim drill permainan tim. Tapi sebelum mulai, cek dulu lawan kalian hari ini, guys. Kalau dirasa lawan kalian mudah, cukup tingkatin form latihan 12 untuk menyerang, bertahan, penguasaan, dan kondisi. Dan kalau misalkan lawannya dirasa berat, kamu bisa naikkan form latihan ke 14 kali 4 atau lebih tinggi. Nah, kalau kamu punya drill ungu atau emas, kamu bisa push sampai 16 atau 20. Tapi kalau cuma drill latihan biasa, jangan dipaksakan guys, karena pemain kamu bisa kelelahan. Soalnya sulit banget ningkatin form latihan sampai 16 atau sampai 20, itu sulit banget tanpa menggunakan drill latihan ungu atau emas. Nah, kalau kamu punya cara lain untuk tingkatin form latihan tanpa menggunakan drill latihan ungu atau emas, coba tulis di kolom komentar. Soalnya saya juga masih eksplorasi mengenai metode latihan yang efisien guys. Jadi coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Nah, kadang ada juga yang nanya, bang, bener nggak sih latihan pagi bikin pemain capek sebelum pertandingan? Ya, jawabannya bener banget guys. Dan solusinya, hindari latihan terlalu keras, apalagi kalau misalkan kamu nggak punya cukup paket istirahat. Jadi, gunakan satu drill latihan permainan tim untuk naikin form latihan dan juga bonus ketajaman. Lalu gabungkan dengan drill latihan standar yang intensitasnya ringan atau mudah, sangat mudah, atau medium. Hindari drill latihan dengan intensitas sulit maupun sangat sulit di sesi latihan pertama guys. Nah, ada juga yang nanya, bang, saya udah latih tim tapi bonus ketajaman pemain nggak pernah maksimal, gimana itu bang? Oke, jadi solusinya kalian bisa gunakan drill latihan permainan tim di awal latihan guys. Hal ini bakal bantu kalian naikin bonus ketajaman lebih cepat. Lalu isi 4 slot latihan, nggak perlu full 6 slot, cukup 4 slot aja. Kalau masih belum terbuka, cukup 3 slot. Dan pastikan kalian pantau persentase kelelahan. Semakin kecil, semakin aman buat kondisi tim kalian guys. Semakin besar, berarti semakin beresiko pemain kamu kelelahan setelah latihan. Tapi ada juga yang ngeluh guys. Kadang ada yang komentar kayak gini, ah capek bang, latihan makan waktu, padahal cuma mau naikin form latihan doang. Nah, biar prosesnya lebih cepat, kamu bisa gunakan 2 kali bonus latihan dengan nonton iklan singkat di sini guys. Nah, cara ini
bakal percepat proses latihan tanpa bikin pemain kalian capek. Lalu ada juga yang nanya, Bang, gimana biar skill pemain cadangan bisa naik, Bang? Soalnya pemain cadangan saya isinya pemain muda semua. Sayang banget kalau misalkan skillnya biasa aja. Oke, jadi solusinya setelah prom latihan dan bonus pemain inti maksimal, kita bisa lanjut ke sesi latihan yang kedua, yaitu melatih pemain cadangan. Nah, untuk tingkatin prom latihan menyerang, minimal kita harus melatih 3 pemain, ST, AMC, AML, AMR, ML, dan juga MR. Minimal 3 pemain dari posisi tersebut. Kemudian untuk tingkatin prom latihan bertahan dan penguasaan, minimal kita harus melatih 4 pemain, yaitu DC, DL, DR, dan GK untuk deck, kemudian DMC, MC, ML, MR untuk gelandang. Dan untuk tingkatin prom latihan kondisi, minimal kita harus melatih 8 pemain. Dan untuk 8 pemainnya sendiri di mic aja nggak apa-apa, bisa penyerang, bisa gelandang, atau bisa juga back. Nah, kalau kurang dari itu, prom latihan nggak akan naik, guys. Dan ya, latihan ini bakal ngebantu banget mendorong skill pemain muda yang kalian belum percaya. Jadi kalian bisa konsisten tiap hari melatih pemain cadangan seperti ini biar skill dan atributnya naik, guys. Atau barangkali ada teman-teman yang punya strategi latih pemain cadangan yang lebih cepat, boleh dong share di kolom komentar. Ya, biar nanti kita bisa sama-sama belajar ya, guys ya. Oh ya, kadang ada yang nanya kayak gini juga, guys. Bang, kenapa ya pemain inti skillnya stagnan, padahal dia sering banget dimainin? Oke, jadi solusinya yaitu latih skillnya secara individu. Pilih drill yang sesuai atribut kunci biar nanti skillnya bisa naik sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Jadi permainannya bisa lebih efektif. Jadi bedanya ya, kalau misalkan latihan tim itu memang bagus, tapi buat membentuk chemistry tim kita, guys. Tapi latihan individu sangat bagus buat ngebantu meningkatkan kualitas permainan pemain tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kadang ada yang nanya kayak gini juga, guys. Bang, saya sudah latih tim tiap hari, tapi kenapa nggak cocok sama taktik saya, Bang? Oke, jadi solusinya kalian bisa sesuaikan drill dengan gaya kepelatihan kalian, guys. Misalnya, kalau kalian sering pakai taktik penguasaan bola, kalian bisa latih 4 gelandang dengan drill penguasaan. Lalu kalian bisa baca deskripsi drill latihannya satu persatu. Lalu kombinasikan dengan drill latihan lain, guys. Nah, kalau saya sendiri biasanya bakal pakai 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 2 drill latihan dengan intensitas medium, dan 2 drill latihan dengan intensitas sulit atau sangat sulit. Jadi intinya di sini kita bisa cek deskripsi drill latihan yang kita miliki, entah itu kontrol bola, kemudian penyelesaian 1 on 1, dan apapun itu. Intinya baca dulu deskripsi dari latihan yang ada biar kalian tahu sesi latihan yang kalian lakukan itu seperti apa, guys. Atau misalkan kalian ingin form latihannya naik lebih cepat, kalian bisa gunakan drill latihan permainan tim ya, guys ya, biar prosesnya lebih cepat. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, kenapa form latihan naik di menyerang tapi nggak di pertahanan atau kondisi? Oke, mungkin dia latihnya cuma sekali doang, Pak. Jadi solusinya kamu bisa ulangi metode yang sama untuk kategori lain. Ya, kita bisa latih 4 back untuk meningkatin form latihan bertahan, kemudian 4 gelandang untuk tingkatin form latihan penguasaan, dan 8 pemain untuk kondisi. Jadi gunakan kombinasi drill bertahap, dan kalian bisa menggunakan 2 kali bonus latihan biar partisipasinya lebih cepat ya, guys ya. Oh ya, kalau kamu punya pengalaman berbeda soal latihan harian atau ada metode yang lebih cocok buat tim kalian, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Nanti seperti biasa saya bakal baca satu persatu dan nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng, guys. Oke, guys, jadi seperti itu cara saya melatih tim setiap hari ya, guys ya. Ya, meskipun saya tahu sih tiap manajer pasti punya gaya kepelatihannya masing-masing.
Dan kalau misalkan kamu punya pendekatan lain, yuk coba diskusikan bareng-bareng di kolom komentar video ini, guys. Oke, jadi ya intinya latihan harian itu bukan soal banyaknya drill latihan yang kita gunakan sih, tapi soal ritme, efisiensi, dan kenyamanan pemain, guys. Kalau kamu terapkan langkah-langkah ini, saya yakin tim kamu tuh bisa tampil lebih stabil tanpa takut pemain kamu tuh kelelahan setiap hari, guys. So, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Kalau dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NNTOS 11, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya video ini. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.